Pertama, kita akan melakukan preparasi ligand dan reseptor. Ligand dan reseptor yang digunakan dapat diperoleh dari sebuah situs, yaitu Protein Data Bank. Setelah situs PDB terbuka, langsung saja kita cari ligand dan reseptor yang akan kita gunakan, yaitu 4pH9. P4H9 merupakan ikatan antara siklooksigenase 2 dengan ibuprofen. Untuk melihat struktur yang lebih jelas dari protein P4H9 dan melihat ligandnya, maka kita dapat menekan kolom ligand. Untuk melihat struktur ligand yang lebih jelas, maka kita perlu menganvisualisasi terlebih dahulu struktur-struktur lain selain ligand dengan cara mengklik ikon mata pada kolom sebelah kanan. Pada pojok bawah sebelah kanan di display ligand, dapat kita lihat bahwa ligand tersebut berupa ibuprofen. Setelah itu, struktur dapat kita download dengan cara menekan ikon download di bagian atas dengan format file PDB. Selanjutnya, buka aplikasi Discovery Studio untuk preparasi ligand dan reseptor. Inilah tampilan depan dari Discovery Studio. Lalu langsung saja kita buka struktur protein yang telah kita download di PDB sebelumnya. Untuk memperjelas struktur dari protein, maka kita ganti mode visualisasinya menjadi Publication Query. Setelah itu, untuk mendapatkan struktur protein yang lebih sederhana, maka kita perlu menghilangkan molekul-molekul lain, yaitu seperti molekul ligand dan molekul air, dengan cara mengklik pada icon script di bagian kolom atas, lalu mengklik Selection dan menghilangkan molekul-molekul lain seperti molekul air dan molekul ligand. Setelah mendapatkan struktur protein yang lebih sederhana, maka langsung saja kita simpan struktur protein ini dengan cara mengklik icon file di sudut kiri atas, lalu mengklik Save As dan mengganti nama file ini menjadi protein dengan format file yaitu PDB. Selanjutnya adalah preparasi ligand. Langsung saja kita undo seluruh pekerjaan yang telah kita lakukan sebelumnya untuk preparasi protein. Lalu lakukan hal yang sama, tetapi kali ini kita mendelete atau menghilangkan molekul protein dari struktur protein tersebut untuk mendapatkan molekul ligand. Karena hanya satu ligand yang akan kita gunakan dalam proses docking nantinya, maka kita akan mendelete ligand lain dengan cara memblok terlebih dahulu ligand yang tidak akan digunakan, lalu langsung saja mendelete-nya. Setelah selesai, langsung saja kita simpan kembali file dari ligand ini dengan cara yang sama seperti penyimpanan struktur protein tadi dengan format file yang sama, tetapi jangan lupa di rename nama file tersebut menjadi ligand. Nah, kedua file ini perlu kita ubah lagi formatnya menjadi PDB-QT. Untuk mengubahnya, kita memerlukan aplikasi lain yaitu Autodoc Tools. Langsung saja kita jalankan aplikasi Autodoc Tools. Beginilah tampilan dari aplikasi Autodoc Tools. Langsung saja kita buka file yang telah kita persiapkan sebelumnya, yaitu dengan cara mengklik icon file pada sudut kiri atas, lalu pilih read molecule. Langsung saja pilih di mana kita menyimpan file yang telah kita siapkan sebelumnya. Satu persatu dimulai dari protein. Selanjutnya kita akan menambahkan molekul hidrogen dengan cara mengklik icon edit di bagian atas, lalu pilih hidrogen dan pilih add. Lalu kita pilih yang polar only. Lalu kita tambahkan pula muatan, yaitu dengan cara yang sama, klik icon edit lalu pilih yang charges. Lalu untuk protein itu kita tambahkan command charges, yaitu berupa muatan positif. Lalu klik saja OK.
Untuk mengubah file menjadi format PDB-Qt, kita perlu mengklik icon grid di kolom tengah, lalu pilih macromolekul dan pilih choose. Setelah itu klik protein lalu select molekul. Nah, ini akan otomatis tersimpan dalam bentuk file PDB-Qt. Lalu simpan file ini di dalam folder tempat kita menyimpan preparasi ligand dan protein sebelumnya. Jika format file telah berubah, maka akan ditunjukkan dengan perubahan warna pada struktur protein. Untuk selanjutnya, kita delete saja file protein yang telah jadi. Lalu kita buka kembali file ligand yang telah kita preparasi sebelumnya di Discovery Studio. Lalu seperti proses protein tadi, kita tambahkan pula molekul hidrogen yang polar only. Yang perbedaan di sini hanyalah penambahan muatan, yaitu untuk ligand kita tambahkan compute Gerstenga, di mana compute Gerstenga adalah muatan negatif. Lalu klik OK. Jika sudah, langsung saja kita klik icon ligand di kolom tengah, lalu klik ligand, lalu kita klik select molekul. Lalu untuk mengecek jumlah torsinya, kita buka ligand kembali, lalu klik torsion tree, lalu klik choose torsion. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa jumlah atom yang dapat bergerak itu adalah 4. Untuk mengeceknya kembali, kita dapat membuka ligand kembali, lalu kita klik torsion tree, lalu kita klik yang paling bawah yaitu set number of torsion, dan ternyata sudah benar karena tadi yang atom yang dapat bergerak adalah 4. Lalu kita dismiss saja. Selanjutnya itu untuk menge-save ligand yang telah siap, itu dengan cara klik ligand kembali, lalu kita klik output dan klik save as PDB-Qt. Kita simpan kembali di folder yang telah tempat kita menyimpan file-file yang telah dipreparasi sebelumnya. Setelah selesai, kita delete semua file ligand yang telah siap. Selanjutnya adalah proses docking. Kita akan persiapkan terlebih dahulu parameter grid, lalu kita akan ke docking, lalu kita akan ke run. Selanjutnya kita akan mempersiapkan file preference terlebih dahulu dengan cara mengklik icon file di bagian sudut kiri atas, lalu kita klik preference, lalu klik set. Selanjutnya kita buka folder di mana kita menyimpan seluruh sampel yang telah kita preparasi sebelumnya, lalu salin alamat folder, lalu kita pindahkan lagi ke dalam set user preference di Autodoctus. Kita masukkan di startup directory, lalu kita set, lalu dismiss. Hal ini kita lakukan agar nanti ketika kita melaksanakan run akan langsung terhubung ke file yang telah kita atur sebelumnya. Selanjutnya langsung saja kita buka kembali file ligand dan protein yang telah kita ubah formatnya sebelumnya. Lalu kita akan mengatur gridnya. Hal ini dilakukan untuk membatasi atau mengatur ligand dalam mencari sisi aktif protein dengan cara mengklik icon grid di bagian kolom tengah, lalu kita pilih makromolekul. Lalu kita klik choose, lalu kita klik protein dan select molekul, lalu klik saja yes dan OK. Apabila sudah berhasil, maka akan ditandai dengan perubahan warna. Untuk ligand, kita klik kembali grid, lalu kita klik select map types, lalu klik choose, lalu kita klik ligand, lalu select ligand. Selanjutnya kita klik kembali grid untuk mengatur grid boxnya, lalu kita klik grid box. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa parameter yang biasanya itu untuk sampel uji itu kita atur, tapi untuk ligand di sini kita klik saja langsung center untuk memberikan ruang lingkup tempat kita melakukan docking nantinya. Lalu kita klik center, lalu klik center on ligand. Nah, di sini dapat dilihat bagian yang akan difokuskan. Lalu selanjutnya kita klik file, lalu kita klik close saving current. Nah, jika sudah selesai, langsung saja kita simpan dengan cara mengklik grid, lalu kita klik output, lalu save as GPF. Di sini kita ganti namanya menjadi docking. Kita simpan di file tempat kita menyimpan preparasi sampel sebelumnya. Setelah selesai, selanjutnya kita lanjut ke docking. Kita klik icon docking di bagian kolom tengah, lalu kita klik makromolekul. Di sini kita pilih set rigid file name. Dikarenakan ligand ini fleksibel, maka kita gunakan protein. Kita klik protein, open, lalu lanjut kembali, kita klik docking, lalu kita klik ligand, lalu kita klik choose. Di sini kita pilih ligand, lalu kita select ligand, lalu kita accept saja. Selanjutnya kita klik kembali docking, lalu kita pilih search parameter, lalu kita klik genetic algorithm, lalu di sini kita atur saja berapa kali kita akan menjalankan penambatannya. Biasanya itu 100, lalu kita ganti saja ke 100. Tapi ini akan menyebabkan proses yang lebih lama. Lalu kita klik accept. Selanjutnya itu kita klik kembali docking, lalu kita
klik docking parameter. Lalu kita accept saja. Hal ini jangan sampai terlupa karena nanti apabila lupa hasilnya tidak dapat dibaca. Selanjutnya kita akan meng-save file yang telah siap ini dengan cara klik docking kembali. Lalu kita klik output dan kita save dalam bentuk lamarkian. Kita save dengan nama yaitu docking.dpf. Nah, ini untuk parameter dockingnya. Selanjutnya kita masuk ke proses run. Klik icon run di bagian kolom tengah, lalu kita klik run auto grid. Kita pilih kolom browse kedua, lalu kita langsung terhubung ke folder yang telah kita set sebelumnya. Klik auto grid, lalu open. Lalu selanjutnya di browse yang ketiga kita pilih file docking GPF. Nah, di kolom paling terakhir kita hapus alamat file hingga semuanya habis. Setelah semuanya habis, kita langsung saja klik launch. Nah, di sini icon boxnya ini tidak boleh kita silang ataupun kita dismiss. Tunggu saja hingga icon boxnya menghilang, tandanya auto grid telah selesai berjalan. Selanjutnya kita akan melakukan run autodocs. Kita klik kembali icon run, lalu kita pilih run autodoc. Pada kolom browse kedua kita pilih autodoc. Pada kolom browse ketiga kita pilih docking.dpf. Selanjutnya kita buka saja, kita open. Lalu kita hapus kembali pada kolom paling bawah, kita hapus alamat file. Hapus hingga semuanya habis. Setelah semuanya habis kita launch kembali. Sama seperti tadi, icon box tidak boleh disilang ataupun di dismiss. Tunggu saja hingga icon boxnya menghilang sendiri. File hasil dari run ini akan tersimpan dalam bentuk format DPF dan DLG. Setelah proses run selesai dijalankan, kita langsung saja cari di mana hasil dari run auto grid dan run autodoc tadi disimpan. Nah, dari data-data ini kita dapat melihat perbedaan sebelum dan setelah dilakukannya proses docking. Untuk sebelum kita dapat melihat dari data docking.jpf dan docking.jlg. Nah, untuk docking.jpf ini menunjukkan parameter-parameter tadi yang kita tidak ubah karena kita langsung saja memilih untuk center only gun. Dan ini bisa kita lihat koordinatnya. Selanjutnya untuk hasil setelah run auto grid kita bisa lihat dari file docking.dpf dengan cara edit with notepad. Nah, di sini kita bisa lihat penambatannya dilakukan sebanyak 100 kali. Untuk data-data hasil yang dilakukan sebelum docking itu dapat kita lihat dari file docking.glg. Di sini kita dapat lihat koordinat sebelum dilakukan center only gun dan setelah dilakukan center only gun. Terdapat perbedaan koordinat. Selanjutnya untuk melihat data hasil setelah dilakukan docking itu dapat kita lihat dari file yaitu docking.dlg. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah energi bebas yang digunakan selama proses docking. Lalu untuk lebih cepat kita dapat langsung saja Ctrl F untuk melihat histogram dari proses docking ini. Dari data-data ini dapat kita lihat ada beberapa komponen, yaitu ada cluster rank, lowest binding energy, run, main binding energy, dan number in class. Nah, cluster rank sendiri adalah jumlah posisi atau konformasi yang diduduki ligan pada reseptor target. Dari data ini dapat kita lihat bahwa hanya ada satu konformasi saja dari 100 penambatan molekul dengan menggunakan energi bebas yaitu minus 7,47. Nah, energi ini dapat menjadi perbandingan dengan skala uji. Yang mana yang paling rendah itulah yang paling stabil. Di sini jumlah run adalah 18 untuk satu konformasi. Kemudian untuk melihat apakah hasil docking dengan software yang kita gunakan ini layak atau tidak dapat dilihat dari nilai RM90-nya. Apabila nilainya di bawah 2 Armstrong, maka dapat dikatakan hasil yang kita dapat ini adalah valid. Nah, pada data ini dapat kita ketahui bahwa nilai RM90 kita adalah 0,459 Armstrong, maka hasil kita adalah valid. Selanjutnya, untuk melihat asam amino yang terikat dengan ligan yang berperan menjaga stabilitas senyawa pada reseptor, dapat digunakan aplikasi Autodoc, dan untuk visualisasinya dapat digunakan Discovery Studio Visualizer.
Buka kembali aplikasi Autodoctus, lalu langsung saja klik Analyze, klik Docking, lalu klik Open. Masukkan kembali file docking.dlg. Selanjutnya klik OK, lalu klik lagi Analyze, lalu kita masukkan makro molekul, klik Open. Tunggu saja. Klik lagi Analyze, lalu kita pilih Confirmation, lalu klik Play Rank by Energy. Klik tombol 2 paling kanan, lalu kita klik Show Info. Di sini kita bisa lihat data-datanya. Selanjutnya klik Build Hydrogen Bonds. Di sini kita bisa lihat asam amino yang terikat dengan ligan. Di sini ada asam amino arginin. Selanjutnya di sini kita set terlebih dahulu untuk ligannya itu menjadi 0 untuk membuat set standar. Ganti saja langsung menjadi 0, lalu selanjutnya kita klik tombol 2 paling kanan, lalu kita save dengan nama standar. Selanjutnya untuk set kompleks kita ganti jumlahnya menjadi sesuai jumlah run yang dijalankan tadi untuk memperoleh satu konfirmasi, yaitu 18. Lalu kita save dengan nama kompleks. Tahapan selanjutnya adalah visualisasi. Langsung saja kita buka kembali aplikasi Discovery Studio. Di sini kita buka file kompleks yang telah kita atur sebelumnya dengan cara terlebih dahulu mengganti format file menjadi all files. Lalu klik kompleks, lalu klik open. Nah, pada kolom sebelah kiri itu terlihat ada icon ligand interaction, lalu kita klik. Setelah terlihat ligand interactionnya, kita ganti menjadi show 2D diagram. Nah, di sebelah kanan sudah terlihat terdapat interaksi ligand dalam bentuk 2D-nya. Pada struktur yang berwarna oranye itulah ikatan ligand dengan reseptor yang kita lihat pada aplikasi Autodoc sebelumnya. Untuk melihat lebih jelas dapat kita klik kanan pada struktur di bagian tengah, lalu kita pilih attributes of. Nah, di sana kita dapat lihat beberapa data-data mengenai ikatan ini, yaitu ikatan ini adalah ikatan asam amino arginin dengan ligan ibuprofen. Di bawahnya juga dapat kita lihat keterangan-keterangan lain mengenai ikatan ini, yaitu ikatan ini adalah ikatan hidrogen yang bersifat elektrostatik. Lalu kita juga dapat melihat pada ikatan lainnya, yaitu ikatan yang berwarna hijau. Di sana kita dapat lihat seperti tadi di attributes of. Lalu kita dapat lihat itu merupakan ikatan asam amino dengan ligan ibuprofen. Di bawahnya kita dapat lihat jenis ikatan merupakan ikatan hidrogen. Lalu di sana ada jarak dan koordinatornya dan data lainnya. Nah, dari asam amino ini nantinya dapat dilihat perbandingannya dari hasil validasi metode atau senyawa uji atau hasil literatur, ada atau tidaknya ikatan yang dapat berpotensi. Itu tadi tutorial dari Molecular Docking. Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. See you in the next video.